Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Sekarang kita akan ngebahas soal UTBK tahun 2022 di bagian pengetahuan kuantitatif ya. Ini ada 3 soal mengenai fungsi. Jadi ada grafik fungsi serta ada main sama integral ya. Jadi harus diingat-ingat kembali tentang sifat integral ya, cara mengerjakannya gimana. Oke, kita ke soal nomor 1. Ini ada soal fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 min x kuadrat dan gx-nya sama dengan 3 dikurang 3x. Absis terkecil semua titik potong grafik fungsi f dan g adalah, nah ini pilihannya. A itu 3, B2, C1, D-1, E-3. Nah, bagaimana cara mengerjakan tipe soal seperti ini? Caranya itu, coba kita lihat yang ditanya. Yang ditanya itu absis terkecil. Nah, kalian tahu nggak nih, absis itu apa sih? Gitu ya. Jadi ada 2 ya istilah di matematika mengenai fungsi. Ada istilahnya absis dan ada istilahnya ordinat ya. Absis ini apa sih? Absis ini adalah X ya. Jadi X ini sering disebut sebagai absis. Sedangkan ordinat ini adalah temannya si X, yaitu Y gitu ya. Berarti kalau ditanya absis terkecil, berarti kita cari X terkecil. Di mana X-nya ini itu adalah titik potong ya antara grafik fungsi f dan g gitu. Nah, maksudnya titik potong itu apa? Jadi maksudnya itu misalkan ya ada ini kan ada fungsi kuadrat ya, terus ada garis ya. Gx ini kan sebuah garis ya. Jadi misalkan ya, misalkan saja misalkan ini ada grafik fungsi kuadrat bentuknya kan kayak gini. Terus ada garis nih yang menyinggung si fungsi kuadrat tersebut di sini gitu, titik singgungnya. Otomatis apa nih maksudnya? Otomatis nilai X sama Y-nya itu melewati si garis dan melewati si fungsi kuadratnya ya kan? Gitu. Jadi nilai X dan Y-nya itu akan bernilai sama gitu di suatu titik gitu. Kita nggak tahu. Nah, titik tersebut disebut sebagai titik potong ya. Kalau X dan Y-nya sama gitu, antara garis dan si fungsi kuadratnya itu bernilai sama, itu disebut sebagai titik potong ya. Nah, jadi bisa kita samain nih berdasarkan konsep itu. Kita bisa samain X sama dengan X atau Y sama dengan Y. Yang paling gampang sih kita sama denganin Y ya. Jadi kita sama denganin Y. Gitu. Y sama dengan Y ya. Berdasarkan konsep tadi. Nilai X atau nilai Y antara yang melewati si garis dan melewati si fungsi kuadrat itu akan bernilai sama gitu. Jadi kita sama dengan ini ya, Y sama dengan Y. Di mana Y yang pertama itu adalah 1 min X kuadrat ya. Gitu. Ini kan Fx itu sama dengan Y ya. Gx juga sama dengan Y. Gitu, sama aja ya penulisannya. Jadi Y sama dengan 1 min X kuadrat. Terus ada lagi Y sama dengan 3 min 3X. Jadi bisa kita buat kayak gini. 1 min X kuadrat sama dengan Y yang kedua itu 3 min 3X. Gitu. Kita pindah ruas semua nih. Pindah ruas ke kanan ya. Kita pindah ruas ke kanan semua. Jadi X kuadrat min 3X. 3 dikurang 1 berapa? 2 ya. Plus 2. Sama dengan 0. Oke, dari sini kita faktorin. Sama dengan 0. Ini X kuadrat, berarti ini X ya. Nah, dari sini, berapa tambah berapa yang hasilnya min 3 ya? Berapa tambah berapa yang hasilnya itu min 3? Berapa kali berapa yang hasilnya itu 2 ya? Gitu. Berapa tambah berapa hasilnya min 3, berapa kali berapa yang hasilnya 2. Angka di sini harus sama gitu. Nah, caranya gimana? Ini 2 ini kan bisa perkalian 2 kali 1 ya. Gitu. Atau min 2 kali min 1 gitu kan. Jadi 2 kemungkinan, ada 2 kali 1 atau min 2 kali min 1 ya. Nah, karena di sini minus 3, berarti ya ini ya, min 2 sama min 1 gitu. Karena min 2 tambah min 1 itu min 3, min 2 kali min 1 itu 2 gitu. Jadi di sini X min 2 dan di sini X min 1 gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah X min 2 sama dengan 0 ya.
Ini X min 2 sama dengan 0, atau X min 1-nya sama dengan 0. Ini pindah ruas jadi positif ya. Jadi X sama dengan 2, atau X-nya sama dengan pindah ruas sama dengan 1 ya. Gitu. Nah, karena yang ditanya absis terkecil, otomatis kita nyari X yang terkecil. X terkecil itu adalah X sama dengan 1. Gitu. Kan gedean 2 ya daripada 1. Nah, karena yang ditanya terkecil berarti yaitu yang 1 ya. Gitu. Nah, kalau misalkan di soal kalian nih, yang ditanya tuh ordinat, ya berarti kita cari lagi gitu ya. Ketika X-nya 1, Y-nya tuh berapa gitu ya. Ketika X-nya 2, Y-nya berapa gitu. Misalkan ya, ketika X-nya 1 nih, X-nya 1, Y-nya berapa? Ya kita masukin aja ke fungsi ini atau ke fungsi ini, bebas gitu. Kan titiknya sama ya. Nah, kita masukin ke sini aja, ke garis gitu. Jadi 3 min 3 ya. X-nya kan 1 ya, 3 min 3 yaitu 0 gitu. Masukin ke sini juga 0 hasilnya kan. Gitu ya. Kemudian yang ini, kalau yang ini berarti Y-nya sama dengan, masukin ke sini berapa? 3 min 6 ya, X-nya 2. Jadi 3 min 6 sama dengan min 3 gitu. Masukin ke sini juga hasilnya Y-nya min 3 gitu ya. Nah, karena misalkan yang ditanya itu adalah ordinat terkecil. Kalau ordinat terkecil itu yang mana? Yaitu yang min 3 ya. Kalau ordinat terbesar yaitu yang Y-nya sama dengan 0. Kayak gitu ya. Itu cara mengerjakan soal seperti ini. Oke, gitu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua, ini narasinya sama aja, tapi yang ditanya tuh integral dari Gx kurang Fx dx. Gitu ya, berapa? Nah, langsung saja kita kerjakan. Jadi ada integral ya, Gx kurang Fx, di mana Gx-nya itu adalah 3 min 3x. Kita kurangkan dengan apa? Dengan Fx. Fx-nya itu 1 min x kuadrat. Gini ya, dx. Jadi integral dari 3 min 3x min ketemu 1 jadi min 1, min ketemu min x kuadrat jadi plus x kuadrat. Gitu ya, dx. Integral dari, kita urutin ya, dari yang paling kece ini bentuknya, x kuadrat min 3x, 3 kurang 1 itu plus 2 dx. Nah, dari sini kalian harus ingat sifat dari integral ya. Nah, jadi sifat integral, kalau ada integral dari ax pangkat n dx, itu akan sama dengan ax pangkatnya tambah 1, nanti kita bagi pangkat tambah 1 ya, ditambah c, jangan lupa, tambah konstanta. Kayak gitu ya, cara mengerjakan integral, pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1, gitu. Nah, ini sekarang gimana? Integral x kuadrat. Jadi kita tambah 1 ya pangkatnya, pangkat tambah 1 jadi 3 ya. Dx pangkat 3 dibagi pangkat tambah 1 yaitu 3. Dikurang pangkat tambah 1, pangkatnya 1 ditambah 1 ya 2 ya. Jadi 3x kuadrat dibagi pangkat tambah 1 yaitu 2. Ditambah pangkat tambah 1 gitu. Nah, ini kan x-nya pangkatnya 0 ya. Ini kan gak ada x, berarti dianggap x pangkat 0 gitu. Nah, kalau pangkatnya tambah 1 jadi x ya kan, x doang gitu ya, x pangkat 1 jadi 2x gitu, dibagi pangkat tambah 1 yaitu 1 gitu, pangkatnya kan 1. Jangan lupa ditambah c gitu ya. Ya udah, jadi 1/3 x pangkat 3 ya, dikurang 3/2 x kuadrat ditambah 2x tambah c ya gitu. Jadi jawaban yang mana nih? 1/3 x pangkat 3 min 3/2 tambah 2x tambah c. Jawabannya yang B ya, gitu. Oke, seperti itu saja untuk yang kedua. Ini cukup mudah. Yang penting kalian ingat sifat integral ini, cara mengerjakan integral gimana gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini di soal nomor 3 itu narasinya juga sama ya.
Tapi yang ditanya adalah luas daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g serta sumbu y adalah berapa gitu ya luas daerahnya. Nah, jadi luas daerah ini merupakan konsep dari aplikasi integral gitu. Jadi kita harus main sama integral gitu. Integral yang berbatas gitu ya, ada batasnya. Sekarang terlebih dahulu kita harus mencari daerah gitu ya, daerah yang diarsir. Nah, daerahnya gimana? Kita harus gambar dulu gitu ya. Untuk mengetahui gambarnya, kita harus cari titik potong ya. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, kita ke sini dulu. Fx sama dengan 1 min X kuadrat gitu. Nah, kita cari titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Gitu. Kalau Y-nya 0, jadi apa? X-nya berapa? Coba ya, Y-nya 0. Ini 0 ya. 0 sama dengan 1 min X kuadrat. Gitu. Berarti ini 1 min X kuadrat difaktorin jadi 1 min X dikali 1 plus X ya. Sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 1 ya. Gitu. Kemudian, kita buat titik potong terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0 nih, X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Y-nya 1 kurang 0 dong, yaitu 1 gitu. Nah, udah kita dapat nih titik potongnya ya. Min 1,0 dan 1,0. Terus ada 0,1. Seperti itu. Sekarang yang garis. Yang garis ini ada GX sama dengan 3 min 3X ya. Sama juga kita buat yang gampangnya sih X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Itu aja yang kalian ingat gitu ya. Tapi lebih jabarnya, lebih lengkapnya itu titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y gitu ya. Coba kita buat X-nya 0 terhadap titik potong sumbu Y ya. X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 3 kurang 0 ya, 3. Kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0 gimana? Ini 0 sama dengan 3 min 3X. Min 3X pindah ke kiri jadi 3X ya, positif. Ini 3. X-nya berarti 3 bagi 3, yaitu 1. Udah dapat ya titik potongnya. Sekarang kita gambar deh. Kita gambar, dimulai dari fungsi kuadratnya dulu ya. Ini ada titiknya itu min 1,0 ya. Berarti di sini ya, anggap ini min 1 gitu ya. Kemudian ada 1,0. 1,0 misalkan di sini anggap itu 1. Kemudian ini ada 0,1. Misalkan di sini ya anggap 1 gitu ya. Kita buat deh. Ini kurvanya kebuka ke bawah ya karena A-nya kurang dari 0 gitu ya. Ingat lagi materi fungsi kuadrat ya. Jadi gambar kayak gini ya. Kurang lebih gitu ya. Nah, sekarang kita ke garisnya ya. Garisnya itu titiknya ada 0,3 ya. 0,3 kita panjangin dulu. Misalkan di sini 3 ya. Kemudian ada 1,0. 1,0 ini ya. Berarti dari sini ke sini ya. Ya, mohon maaf kalau tidak lurus ya. Ya, pokoknya kena ke 1,0 ya. Nah, ke sini ya, kena ke sini gitu. Sekarang kita lihat soalnya. Luas daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh fungsi F, ini fungsi F, kemudian fungsi G, dan sumbu Y. Sumbu Y ini ya. Gitu. Di kuadran pertama, berarti kuadran yang ini ya. Nah, yang batasi fungsi F, fungsi G, dan sumbu Y. Oh, berarti yang ini gitu kan. Gitu, yang diarsir ya. Nih. Nah, cara mencari luasnya gimana? Itu pakai prinsip integral ya. Jadi luas daerah itu adalah integral dengan batasnya berapa? Batasnya itu batas dari luas daerahnya. Ini kan luas daerahnya dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini gitu kan. Sama aja ya. Berarti dari 0 ke 1 gitu batasnya. 0 ke 1. Nah, rumus luas daerah itu adalah fungsi atas ya. Fungsi atas kurang fungsi bawah gitu ya. Jadi nih kita tulis dulu deh rumusnya. Luas daerah ya. Luas daerah itu adalah integral A sama B ya, di mana AB-nya ini batasnya, batas daerahnya. Misalkan di sini batas daerahnya kan dari sini ke sini ya, sama aja dari sini ke sini kan.
Berarti batas akhirnya 0 sampai 1. A-nya 0, B-nya 1 gitu. Kemudian fungsi atas ya, fungsi atas dikurang fungsi bawah ya, dx gitu. Ya gini ya, fungsi atas kurang fungsi bawah dx. Fungsi atasnya siapa gitu. Fungsi atasnya ya udah yang nggak di atas kan di sini ya. Ini paling atas. Berarti ini paling bawah gitu kan. Lihat daerahnya. Ini kan diarsir. Yang atasnya ini, yang bawahnya ini gitu kan, fungsi ini. Fungsi atas ini punya si garis. Garisnya itu tadi 3 min 3x. Berarti fungsi atas yaitu 3 min 3x dikurang dengan fungsi bawah yaitu fungsi kuadrat ya, yaitu 1 min x kuadrat dx gitu. Ya udah kita cari deh integral 0 sampai 1 ini min dari min x kuadrat jadi x kuadrat ya, x kuadrat min 3x ya, kemudian min 1 gitu ditambah 3 jadi plus 2 ya dx. Jadi hasilnya x kuadrat min 3x plus 2 gitu kan hasil pengurangannya ini. Nah, sama aja kita cari integral 0 sampai 1 dari ini gitu. Nah, tadi kan udah kita kerjain ya x kuadrat min 3x plus 2 integralnya apa? Integralnya itu apa nih? Kita balik lagi ke soal yang sebelumnya ya. Nah, nih, integral x kuadrat min 3x plus 2 itu adalah sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x kuadrat tambah 2x tambah c ya. Kita masukin. Tadi integral adalah sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 2x. Ya kan, c-nya nggak usah ya kalau kita ada batasnya gitu. Kita mau masukin batas, c-nya nggak usah ikut gitu. Ini 0 sampai 1, masukin deh. Nah, triknya kalau misalkan ada batas gini, ini tinggal dimasukin satu-satu kan ya. X-nya 1 ganti, terus X-nya 0 gitu. Baru dikurangin gitu. Jadi ini masukin X-nya 1 semua, dikurang dengan masukin X-nya 0 semua gitu. Nah, kalau di sininya 0 ya, di bawahnya 0, itu kita nggak usah hiraukan. Itu triknya. Jadi kita nggak usah hiraukan ya. Kecuali dia ada konstanta di sini gitu. Kecuali ada konstanta sih. Kalau ada konstanta, boleh lah. Tapi kalau nggak ada X-nya semua, itu berarti nggak usah dihiraukan ya, 0-nya ini. Jadi kita masukin aja nih X-nya sama dengan 1. Ya udah jadi sepertiga min 3 per 2 plus 2 ya. Hasilnya berapa ini? Kita samain ya, samain penyebutnya 6 ya. Kalau 6 berarti dikali 2 ya, pembilangan dan penyebut dikali 2. Pembilangan dan penyebut dikali 3 ya, berarti min 9 ya. 3 kali 3 kan 9. Ada min jadi min 9. 2 ini sama aja 12 bagi 6 ya. 12 bagi 6 kan 2 ya. Berarti tambah 12 gitu kan. Nah, ini sama dengan apa? 12 kurang 9, 3. 3 tambah 2, 5. Jadi 5 per 6 gitu. Jawabannya adalah 5 per 6. Yaitu yang D gitu. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau misalkan ada soal lainnya yang ingin dibahas, silahkan komen. Ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen aja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, dadah.